Saya, Siti Fahyara Mumtazah dari Angkatan 31 kelas 8C akan memberitakan tentang prestasi yang diraih anak Indonesia di Olimpiade Sains Internasional. Dalam rentang 1 bulan, sudah 15 medali Olimpiade Sains Internasional diraih siswa Indonesia di bidang matematika, biologi, dan fisika. Kali ini, tim Olimpiade Matematika Indonesia meraih prestasi yang membanggakan karena berhasil merebut 6 medali pada ajang International Mathematical Olympiad atau disingkat IMO pada tahun 2021. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek menyebut prestasi ke-6 pelajar ini merupakan prestasi yang luar biasa. Mengingat soal yang disiapkan pada pelaksanaan IMO kali ini merupakan tersulit sepanjang sejarah penyelenggaraannya. Medali perak masing-masing diraih oleh Stanva Friling Wijaja dari SMAK IPK plus BSD Tangerang dan Aaron Alfredo Kristanto dari SMAK Petar 1 Surabaya. Sedangkan untuk medali perunggu masing-masing diraih Feral Dwi Reswarna Salim dari SMAK Karisma Bangsa Tangerang Selatan, Albert Benedict dari SMAK BPK Penabur Gading Serpong Tangerang, Andrew Daniel Janong dari SMAK 5 Penabur Jakarta, serta Fanya Priscilia Bendatu dari SMAK Petra 2 Surabaya. Saya Arina Nurhidayah dari kelas 8C, absen 05, ingin membawakan berita tentang ganjil genap akhir pekan di Bandung. Dan ini kendaraan yang dikecualikan. Pemkot Bandung bersama kepolisian memberlakukan kebijakan ganjil genap akhir pekan ini di Bandung. Dalam pemberlakuannya ada kendaraan-kendaraan yang dikecualikan. Ada beberapa kendaraan yang menjadi pengecualian yang bisa melintas saat ganjil genap, diantaranya kendaraan dinas kepolisian, TNI, kendaraan dinas berplat nomor merah, angkutan barang, angkutan umum, termasuk juga online, lalu ambulans, pemadam kebakaran, dan kendaraan dinas kesehatan ataupun bersifat darurat, khususnya dalam penanganan COVID-19. Ujar Kasat Lantas Polrestabes Bandung, AKBP Emrano Hadianto, di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kota Bandung, Kamis 2 September 2021. Rano mengatakan sejauh ini kebijakan ganjil genap akan diberlakukan di gerbang tol terlebih dahulu. Pemberlakuan di gerbang tol lantaran sebagian akses masuk ke kota Bandung. Ada 5 titik ganjil genap di Bandung, yaitu gerbang tol Paster, gerbang tol Pasir Koja, gerbang tol Kopo, gerbang tol Buah Batu, dan gerbang tol Muhammad Toha. Tentunya kota Bandung, akses ke Bandungnya adalah 5 gerbang tol yang menjadi favorit bagi masyarakat, khususnya luar kota Bandung masuk ke Bandung. Adanya ganjil genap di 5 gerbang tol tersebut, mobilitas bisa terkendali, kata dia. Untuk di dalam kota, kata Rano, pihaknya masih akan mengkaji terlebih dahulu. Pihaknya akan melakukan evaluasi setelah pemberlakuan ganjil genap pekan ini. Sementara kita laksanakan di ring 3 di gerbang tol. Untuk pelaksanaan ganjil genap di dalam kota Bandung akan dibahas dalam forum komunikasi lalu lintas jalan. Apakah akan diterapkan atau tidak? Tutur Rano. Jelang sekolah tatap muka, pelajar di 6 SMP di Kota Tegal divaksinasi. Jelang sekolah tatap muka, para pelajar di 6 SMP negeri maupun swasta di Kota Tegal, Jawa Tengah, menjalani vaksinasi COVID-19 Selasa 31 Agustus 2021 lalu. Pemberian vaksin ini dilakukan sebagai persiapan digelarnya sekolah tatap muka pada Rabu 1 September 2021. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal, Ismail Fahmi, mengatakan vaksinasi ini dilakukan sebagai persiapan dimulainya pembelajaran tatap muka atau PTM di Kota Tegal. Untuk itu, sebelum PTM terrealisasi, seluruh siswa harus menjalani vaksinasi.
Fahmi juga mengatakan ada 6 sekolah yang menjadi proyek percontohan PTM, yakni SMP Negeri 1, SMP Negeri 6, SMP Negeri 7, SMP Negeri 17, SMP Ihsaniyah, serta SMP Al-Irsyad Kota Tegal. 6 sekolah itu besok diperbolehkan menggelar PTM dengan jumlah 50% dari total siswa. Teknisnya, dengan menerapkan sistem absensi ganjil genap. Sedangkan waktu pembelajaran maksimal 2 jam tanpa istirahat, ujar Fahmi. Kegiatan vaksin ini melibatkan tenaga medis dari RSUD Kardina. Koordinator tim vaksinasi COVID-19 dari RSUD Kardina, Dr. Teti Yudiati mengatakan, siswa yang mendapatkan vaksinasi harus berumur lebih dari 13 tahun. Vaksin yang digunakan adalah vaksin dengan jenis Sinovac. Teti juga mengatakan, pihaknya menerjunkan belasan tenaga kesehatan yang diantaranya terdiri dari 3 dokter hingga para medis, seperti perawat dan bidan. Saya Nurina Fadilah Dina, 24.878 orang ditangkap terkait kasus narkoba di Indonesia. Kepala Badan Reserse Kriminal Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengungkapkan peredaran narkotika dan orang yang terjerat penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih cukup tinggi. Selama tahun 2021, Polri telah mengungkapkan 19.229 kasus penyalahgunaan narkoba dengan mengamankan sebanyak 24.878 tersangka. Hal tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam rapat kerja Raker Komisi 3 DPR RI di Kompleks Pertemanan Jakarta Rabu 16 Juni 2021. Diperoleh barang bukti sabu-sabu seberat 7.696 kg, ganja 2.100 kg, heroin 7,3 kg, tembakau gorila 34,3 kg, dan ekstasi 239.277 butir. Menurut dia, barang bukti yang diamankan dalam pengungkapan kasus tersebut apabila dikonferensikan bernilai 11,66 triliun. Kapolri memaparkan berbagai modus operasi narkoba di Indonesia, seperti disamarkan atau dibungkus dalam berbagai barang yang diimpor ke Indonesia, maupun melalui metode ship-to-ship atau penyeludupan antar kapal melalui pelabuhan tikus. Sigit mengatakan, dengan pembentukan kampung tangguh narkoba agar masyarakat memiliki daya cegah, daya tangkal, dan perang terhadap penyalahgunaan narkoba di tingkat kampung. Dia berharap setelah masyarakat memiliki daya cegah dan daya tangkal, maka masyarakat akan lebih berani dalam melaporkan informasi terkait peredaran narkoba. Perkenalkan, nama saya Keila Florezia Rali Yusuf, ingin menceritakan teks berita dengan judul Desparekraf DKI Jakarta akan segel tempat usaha pariwisata yang gelar perayaan Tahun Baru 2021. 3. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang pelaku usaha pariwisata di ibu kota menggelar perayaan pergantian Tahun Baru 2021. Hal tersebut tertuang dalam surat edaran Disparekraf DKI Jakarta nomor 400 SE 2020 tentang tertib operasional usaha pariwisata pada pergantian malam Tahun Baru 2020-2021 sesuai dengan PSBB masa transisi di Provinsi DKI Jakarta. Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Disparekraf DKI Jakarta Bambang Ismadi mengatakan tempat usaha yang nekat menyelenggarakan
Acara pada malam pergantian tahun akan disegel. Sanksi bila terbukti melanggar maka tempat usaha bisa disegel, ucap Bambang kepada Kompas.com Kamis pada tanggal 10 bulan 12 2020. Bambang menyebut Disparekraf melakukan beberapa upaya untuk mencegah adanya kerumunan di tempat usaha pada malam tahun baru. Upaya tersebut yakni melakukan pengawasan mandiri atau pengawasan secara terpadu atau gabungan, serta pelaporan melalui warga atau media dan misteri gue, tutur Bambang. Disparekraf DKI Jakarta tidak berencana untuk melanggar acara tahun baru. Meski melalui virtual, Dinas Pariwisata hingga saat ini tidak ada rencana menggelar malam tahun baru walaupun secara virtual, kata Bambang.